Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Rizky Alhana, NIM 1924 10 10 30 70 dari kelas Struktur Data kelas C. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas struktur data yang sudah dibagikan soalnya, yaitu pada saat pertama itu buatlah recursive untuk melindungi untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Nah, di sini saya sudah membuat programnya, yaitu di sini def Fibonacci. Nah, def ini eh, nama fungsinya itu Fibonacci dan isinya itu adalah angka. Angka itu merupakan list itu sendiri. Nah, ini ada percabangan apabila angka itu lebih besar sama dengan 2, maka dia akan mereturn nilainya kembali menjadi 1. Jika salah, nah dia akan mereturn untuk menjadi apa nih? Untuk dikembalikan itu ke rumus Fibonacci ini sendiri, yaitu rumusnya yaitu Fibonacci angka dikurangi 1 ditambah Fibonacci angka dikurangi 2. Jadinya nah ini angka ini merupakan inputan dari user itu sendiri. Nah, ini ada percobaan ini yaitu angka for i in ring 1 angka ditambah 1. Nah, ini nanti print Fibonacci. Nah, mari kita coba jalankan ini. Ini memungkinkan berapa angka. Nah, ini jadi angka berapa yang mau difibonaccikan. Contoh ini ada 8 angka. Nah, jadinya itu 8 angka yang Fibonacci itu isinya itu ada 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan 21. Seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 2 pada soal 1 itu gunakan fungsi yang Anda buat itu untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Nah, ini juga sudah membuat. Ini saya komen dahulu, terus ini saya buka komennya. Nah, ini kan langsung ke rumusnya, yaitu Fibonacci angka dikurangi 1 ditambah Fibonacci angka dikurangi 2. Nah, ini kita jalankan. Ini kan sudah ada inputannya, yaitu 5, 7, dan 10. Nah, hasilnya Fibonacci dari bilangan angka 5 itu adalah 5 itu sendiri, dan bilangan 7 itu 13, dan angka 10 itu 55. Jadi ini adalah hasil dari Fibonacci dari 5, 7, angka 5, 7, dan 10. Selanjutnya untuk soal kedua, yang ketiga, buat pohon rekursif yang untuk eksekusi pencarian Fibonacci keempat. Nah, kan ini tadi kan untuk rumusnya kan adalah Fibonacci angka dikurangi 1, inputannya itu Fibonacci angka dikurangi 2. Nah, jadinya untuk rekursif Fibonacci keempat, ya yaitu kan ini kan Fibonacci ini dimulai dari 4. Nah, 4 ini kan dikurangi ini kan n ini kan angka yang telah diinputkan itu tadi, yaitu 4 ini. Nah, jadinya itu Fibonacci kan 4 dikurangi 1 itu 3. Nah, terus 4 dikurangi 2 itu adalah 2. Jadi, ini adalah jadinya itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Sedangkan untuk Fibonacci selanjutnya itu ketiga, untuk pohon rekursifnya itu dikurangi lagi, 3 dikurangi 1 ini adalah 2, dan 3 dikurangi 2 adalah 1. Sehingga hasilnya itu adalah 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, terus lanjut yang terakhir yaitu adalah Fibonacci angka yang kedua, yaitu Fibonacci-nya dikurangi 1 ini ada 1, dan dikurangi 2 adalah 0, sehingga hasilnya itu adalah 0. Sehingga jadi Fibonacci keempat itu adalah 3, yaitu hasil dari 2 ditambah penjumlahan dari 2 ditambah 1. Ini hasilnya 3. Seperti itu. Selanjutnya untuk soal kedua, soal nomor 2.
Lanjut untuk soal kedua. Yang pertama yaitu buatlah fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer itu merupakan palindrom atau bukan. Selanjutnya gunakan fungsi yang Anda buat itu untuk memeriksa list berikut. Apakah di list ini palindrom atau bukan. Nah, ini ada list itu yang isinya itu 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, ini contoh programnya ini seperti ini. Soal nomor 2. Nah, ini untuk programnya untuk soal nomor 2, yaitu mengecek apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 itu bilangan palindrom atau bukan. Dan di sini kita membuat def dan fungsi itu isinya itu ada palindrom. Nah, palindrom ini isinya itu ada list. Nah, jika total list itu sama dengan 0 atau total list itu sama dengan 1, maka itu langsung di-print bilangan palindrom. Nah, ketika list indeks ke 0 sama dengan list indeks ke min 1 itu ada list A. Nah, masuk ke list A. Nah, sama dengan list ini sama dengan 1 dibagi min 1. Nah, ini langsung mereturn atau mengembalikan nilai palindrom tersebut menuju ke list A, hasil list A ini tersendiri. Nah, selanjutnya ada else, ketika tidak memenuhi dari percabangan ini, maka itu bukan palindrom. Nah, list ini sendiri itu merupakan array kosong yang menampung inputan dari user yang ingin mengetahui bilangan palindrom atau bukan. Nah, ini ada angka inputan integer yang memasukkan angka berapa. Selanjutnya ini ada perulangan, yaitu untuk perulangan untuk mengisi berapa angka. Contoh ini 8 yang saya ini masuk ke sini ini ada 8. Langsung ada print list itu sendiri dan palindrom itu palindrom atau bukan. Ini kita coba gunakan, kita jalankan codingannya. Ini masukkan berapa angka. Nah, ini kita kan yang contohnya itu kan ada 8 angka, jumlahnya ini masukkan 8. Selanjutnya masukkan angka. Nah, ini kan sudah yang ditetapkan itu 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi untuk list dari 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 itu merupakan bilangan palindrom. Ini sudah terbukti ya. Selanjutnya, buat pohon rekursif untuk eksekusi pengecekan list berikut. Yaitu list berikutnya adalah 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, gimana cara pengecekannya untuk pohon rekursif ini sendiri? Nah, ini di sini. Nah, palindrom itu kan pengertiannya itu ketika nilai awal dan akhir itu selalu sama. Nah, ini dibagi kan itu hasilnya kan 1 dibagi 1 kan hasilnya kan sama. 2 ini dibagikan 2 ini hasilnya sama. 3 dibagi 3 ini hasilnya juga sama. 4 sama bagi 4 ini hasilnya sama sehingga sampai menjadi 0. Ini merupakan pohon rekursif dari list yang 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 ini tersebut. Selanjutnya untuk soal nomor 3 itu tentang antrian bank, di mana bank ini mempunyai data yaitu panggil yang isinya itu panggil itu kurang dari sama dengan 0 yang merepresentasikan nomor yang saat ini dilayani kasir. Yang kedua adalah ada antrian, yaitu bilangan yang kurang dari sama dengan 0 yang merepresentasikan nomor nasabah terakhir yang mengambil nomor antrian. Nah, dari data ini ada operasi. Yang pertama itu ada up panggil, itu isinya tuh menaikkan nilai panggil sebanyak 1. Ini jadi menaikkan sebanyak 1. Bila sebelum operasi ini dieksekusi nilai panggil sama dengan antrian, maka panggil tidak diincrement. Yang kedua adalah nilai up antrian, yaitu menaikkan nilai antrian sebanyak 1 juga. Namun reset ini ada reset juga memberikan nilai 0 pada panggil dan antrian, sehingga di reset jadi 0. Yang ketiga itu ada get panggil, itu mengembalikan nilai panggil saat ini, get antrian itu mengembalikan nilai panggil saat ini. Nah, selanjutnya itu kan implementasikan ADT antrian bank menjadi struktur data. Yang kedua ya, itu gunakan struktur data yang
Anda untuk mensimulasikan kejadian berikut. Nah, ini simulasinya yaitu ada 1, 2, 3 untuk mengambil nomor 1, 2, 3 nasabah yang dilayani. Nah, kita langsung ke codingannya ini. Nah, langkah awal pertama itu kita harus membuat sebuah kelas yang isinya itu adalah saya namakan antrian bank. Nah, selanjutnya kita membuat dev yang isinya itu adalah self parameter self panggil dan antrian. Di mana self panggil ini sama dengan panggil, self antrian ini sama dengan antrian. Selanjutnya untuk dev untuk namanya itu panggil yaitu maksudnya itu parameternya self. Nah, di sini jika self panggil itu sama dengan self antrian itu akan pas. Nah, kenapa kan? Karena kan sudah sama panggilan sama antrian kan sudah berarti itu pas. Nah, selanjutnya untuk else jika tidak maka itu akan panggil panggil ini akan menambah nilai menjadi tambah 1. Jadi untuk else ini self panggil ditambah 1 nilainya. Selanjutnya untuk dev up antrian ini merupakan self antrian ini ditambah 1 juga. Terus untuk set antrian, nah ini mengembalikan nilai antrian tersebut menjadi 0 kembali. Ini sama juga untuk reset panggilan. Selanjutnya untuk get panggil, nah ini merupakan mereturn atau mengembalikan nilai dari save panggil itu sendiri. Nah, sama ini mengembalikan juga nilai save antrian. Nah, ini urutan. Ini merupakan variabel baru yang sebenarnya ini antrian bank. Antrian bank ini merupakan kelas dari yang kita buat di atas ini, yaitu ini indeks yang ke panggilan, yang pertama ini panggil, yang ini antrian. Selanjutnya, ini kenapa saya langsung menginputkan panggilan pengantri dan panggilan. Nah, di sini kan udah terjelas 1, 2, 3 ini yang antrian, 1, 2, 3 ini yang dilayani atau pengantrian itu. 1, 2, 3, 4 ini yang panggilan itu yang sudah dipanggil. Terus ini ada perulangan in rank pengantri itu urut up antrian. Urut up antrian. Nah, ini juga ada in rank panggilan untuk mengurutkan atau memanggil dari panggil ini. Sehingga kita memanggil lagi urut up antrian sama urut up panggil, selanjutnya di print nilai panggil saat ini dan ngeprint lagi nilai antrian saat ini. Jadi sehingga jadi inputan 3 dan 4 ini itu akan menghasilkan seperti ini. Nah, jadi untuk nilai panggil saat ini itu dan nilai antrian saat ini sudah ada 4. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu tentang tugas soal nomor. Yang selanjutnya itu adalah soal yang terakhir yaitu soal nomor 4 yaitu di mana ada data yaitu X itu merupakan bilangan yang merepresentasikan koordinat X sebuah titik dan Y itu merupakan bilangan yang merepresentasikan koordinat Y sebuah titik. Nah, ini ada operasinya yaitu geser horizontal yaitu D atau DX, menggeser titik secara horizontal taruh DX. Nah, geser vertikal ini merupakan jarak dari atas atau ke bawah. Selanjutnya itu hitung jarak. Ini tentang get X mengembalikan nilai return value nilai X dan get Y mengembalikan return nilai value nilai Y. Nah, ini yaitu implementasikan ADT.2D menjadi struktur data. Di gimana struktur data Anda itu menuliskan kejadian berikut
Nah, ini titik 1 ini koordinat 2, 3, dan titik 2 ini koordinat awalnya itu yaitu 4 dan 5. Yaitu yang pertama geserlah titik T1 ke kiri sebanyak 3 satuan dan T1 ini sebanyak 7 satuan. Ini menjadikan langsung saja ke codingannya. Di sini saya membuat sebuah kelas koordinat di mana itu ada def ini itu yang beri pamer atau berisi self x y, di mana self x itu sama dengan x, self y sama dengan y. Dan ini ada def lagi untuk fungsi geser horizontal ke kiri, di mana self x ini merupakan kurang dari sama dengan 3. Kenapa ini dikurangi? Karena kan untuk apa? Untuk mengarah ke kiri itu kan harus dikurangi yaitu min. Nah, ini kan ke kiri sebanyak 3 satuan. Nah, ke kiri kan itu kan min. Jadi ini kita kurangi. Sama juga seperti ini dikurangi 7. Selanjutnya untuk get T1x ini merupakan return value. Return value dari nilai x. Yang selanjutnya ini sama juga return value dari nilai y. Jadi kita lakukan geser horizontal ini ke kanan. Nah, jadi kan yang tadi kan ke kiri ini kurang ini sampai kan dikurangi 3. Nah, sedangkan untuk horizontal yang ke kanan ini ditambah sama dengan 15. Dan juga ditambah sama dengan 9, ini sama kayak inputannya yang di PPT ini. Sama dengan di PPT ini, yaitu 5. Terus untuk get 2x ini sama. Untuk mereturn nilai T2 ini jadi mengembalikan itu nilai T2x. Dan ini sama juga mengembalikan T2 nilai Y. Nah, selanjutnya kan ini tampilkan jarak T1 dengan T2. Nah, ini untuk devnya ini fungsinya ini hitung jarak. Nah, ini di mana parameternya adalah self, titik x, dan titik y. Di mana jarak itu rumusnya itu adalah self x itu dikurangi titik x dipangkatkan 2 ditambah self y dikurangi titik y dipangkatkan 2 dipangkatkan lagi 0,5. Nah, ini jika diturun dan menjadi jarak ini. Selanjutnya untuk ini titik koordinat 1. Nah, ini kan sudah ada 2 dan 3. Di PPT-nya itu tugasnya itu kan koordinat awalnya kan 2 dan 3. Jadi kita langsung masukkan, kita memanggil fungsinya untuk langsung menampilkan geser satu. Jadi langsung print posisi koordinat T sekarang T1 yaitu T1 dan T1 get T1. Untuk cara memanggilnya ini seperti ini. Ini yaitu yang titik X, ya ini selanjutnya itu titik Y. Sama juga seperti titik 2, T2 untuk koordinatnya yaitu kan 4 dan 5. 4 untuk X dan 5 untuk Y. Kemudian juga sama. Selanjutnya yaitu yang terakhir itu mengeprint jarak T1 dan T2. Itu memanggilnya itu dengan function ini. Memanggil dari T2 get TX1, get T1X, dan T22 get T1Y. Jadi sehingga hasilnya ini seperti ini. Sehingga hasilnya itu menjadi seperti ini. Nah, posisi koordinat T1 sekarang ini menjadi -1 dan -4. Terus posisi koordinat T2 sekarang ini karena geser horizontal ke kanan dan ke atas menjadi 19 dan 14. Terus jarak dari T1 dengan T2 ini yaitu 26,90. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.